Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo everyone. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang tunagrahita, di mana kami telah menyelesaikan tugas dari Bapak Julian Agus Seminar selaku dosen mata kuliah program transisi masa dewasa. Nah, untuk anggota dari kelompok 1 sendiri, ada saya sendiri selaku moderator, Juwita Musikasari, yang kedua ada Nur Huwaida, yang ketiga ada Himatul Hasanah, dan yang keempat ada Putri Yasmin Mumtaz. Nah, di video kali ini materi yang kita bahas adalah tentang definisi tunagrahita, yang kedua ada karakteristik tunagrahita, yang ketiga ada jenis-jenis tunagrahita, dan yang keempat ada tingkatan tunagrahita, dan yang kelima ada dampak pengembangan individu untuk anak tunagrahita. Kita simak materinya ya. Di sini saya Nur Huwaida akan menjelaskan materi mengenai definisi tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan masa perkembangan, mental, emosi, sosial dan fisik sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan mental yang perlu dididik dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka membutuhkan dukungan yang lebih dari orang tua dan lingkungannya agar bisa hidup mandiri. Oleh karena itu, anak tunagrahita membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Menurut WHO, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki dua komponen esensial, yaitu fungsi intelektual secara nyata berada di bawah rata-rata, dan adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut AAMD, mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu dengan IQ 84 ke bawah, berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Definisi yang senada juga dikemukakan oleh Delpy pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa individu yang memenuhi mental retardation memenuhi dua kriteria, yaitu keterbelakangan atau kekurangan dalam adaptasi tingkah laku dan kekurangan penyesuaian diri dalam lingkungan, diukur dengan taraf usia kalender yang telah dicapai seorang anak. Keterbelakangan tersebut meliputi komunikasi, menolong diri sendiri, keterampilan kehidupan di keluarga, keterampilan sosial kebiasaan di masyarakat, pengarahan diri, menjaga kesehatan dan keamanan diri, akademik fungsional, waktu luang dan kerja. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang memiliki intelektual berada di bawah rata-rata anak normal, sehingga terjadi hambatan dalam kognitif, penyesuaian diri, adaptasi dan sosial yang terjadi pada usia perkembangan. Hambatan anak tunagrahita selain dalam hal akademik juga termasuk kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan bantu diri, memahami hal-hal yang kompleks serta keterampilan penyesuaian diri dengan sosial di masyarakat. Nah, untuk poin kedua di sini yakni karakteristik tunagrahita. Yang pertama ada keterbatasan intelijensi, yakni kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan-keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi kehidupan baru. Belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam hal tersebut. Kapasitas belajar anak tunagrahita terutama yang bersifat abstrak seperti menulis, berhitung, dan membaca juga sangat terbatas. Nah, untuk poin yang ketiga yakni keterbatasan fungsi mental. Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaik bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten dialaminya dari hari ke hari. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Anak tunagrahita juga memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Mereka bukannya mengalami kerusakan
artikulasi, akan tetapi pusat pengolahan atau pembendaharaan kata yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Karena alasan itu mereka membutuhkan kata-kata konkret yang sering didengarnya. Persamaan dan perbedaan harus ditujukan secara berulang-ulang. Latihan-latihan sederhana seperti mengajarkan konsep besar dan kecil, keras dan lemah, perlu menggunakan pendekatan yang konkret. Selain itu, mereka juga kurang mampu untuk mempertimbangkan suatu, membedakan yang baik dan yang buruk. Tingkatan anak tunagrahita. Tingkatan anak tunagrahita pada umumnya berdasarkan pada taraf intelijensinya. Menurut Sumantri, anak tunagrahita dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama tunagrahita ringan atau mampu didik. Tunagrahita ringan disebut juga dengan meren atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Wechsler, anak tunagrahita ringan merupakan salah satu klasifikasi anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ 69 sampai 55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana sampai tingkatan tertentu. Biasanya hanya sampai pada kelas 4 sekolah dasar atau SD. Melalui bimbingan dan pendidikan yang baik, anak keterbelakangan mental ringan pada saatnya dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Anak keterbelakangan mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga. Bahkan jika dilatih dan bimbingan dengan baik, anak tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. 2. Ada anak tunagrahita sedang atau mampu latih. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 menurut skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Anak keterbelakangan mental sedang bisa mencapai perkembangan sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dilatih mengurus dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Anak tunagrahita sedang dapat sangat sulit, bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain, masih dapat dilatih mengurus dirinya sendiri seperti mandi, berpakaian, makan, minum, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Mereka juga masih dapat bekerja di tempat kerja terlindungi atau shelter workshop. Yang ketiga ada tunagrahita berat atau mampu rawat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut dengan idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat atau severe memiliki IQ antara 32 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita sangat berat atau profound memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun atau 4 tahun. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Perawatan khusus dan keikhlasan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh mereka. Biasanya keadaan ini diikuti dengan berbagai kelainan dan kelemahan dalam fungsi tubuh lainnya. Mereka perlu perawatan khusus dan dibantu dalam setiap aktivitasnya. Jenis-jenis tunagrahita. Tunagrahita terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada Down syndrome atau mongoloid. Anak tunagrahita jenis ini disebut demikian karena raut mukanya seolah-olah seperti orang Mongol dengan ciri-ciri bermata sipit dan piring. Lidahnya yang tebal dan berbelah, biasanya suka menjulur keluar, telinganya yang kecil, tangannya yang kering, makin dewasa kulitnya semakin kasar,
kebanyakan mempunyai susunan gigi-gigi yang kurang baik, sehingga berpengaruh pada pencernaan dan lingkar tengkoraknya yang biasanya kecil. Yang kedua ada kretin atau cebol. Dalam bahasa Indonesia disebut kate atau cebol. Ciri-cirinya badannya gemuk dan pendek, kaki dan tangannya yang pendek dan bengkok, badannya yang dingin, kulitnya yang kering, tebal dan keriput, serta rambutnya yang kering, lidah dan bibirnya yang tebal, kelopak mata, telapak tangan dan kuduknya yang tebal, pertumbuhan gigi terlambat, serta hidungnya yang lebar. Yang ketiga ada hidroksipal. Anak ini memiliki ciri-ciri kepalanya yang besar, raut muka kecil, tengkoraknya ada yang membesar, ada yang juga tidak, pandangan dan pendengarannya tidak sempurna, matanya yang kadang-kadang juli. Yang keempat, mikrokepal, makrokepal, brachykepal, dan skepokepal. Dari keempat istilah tersebut menunjukkan bentuk dan juga ukuran kepala. Jadi, seseorang dengan tipe mikrokepal ini memiliki ukuran kepalanya yang kecil. Kebanyakan dari mereka penyandang tunagrahita yang berat ataupun sedang. Namun, penderita makrokepal kebanyakan tidak menyusahkan orang dengan ukuran kepalanya yang besar. Sedangkan penderita brachykepal memiliki ukuran kepalanya yang panjang dan juga skepokepal memiliki ukuran kepalanya yang lebar. Dampak tunagrahita pada perkembangan individu. Keterbatasan dan sikap yang dimiliki oleh anak tunagrahita dapat menimbulkan dampak dalam menjalankan aktivitasnya. Dampak yang mereka hadapi relatif berbeda-beda. Walaupun demikian, ada pula kesamaan masalah yang dirasakan oleh sekelompok dari mereka. Berikut ini dampak yang dihadapi oleh anak tunagrahita. Yang pertama adalah masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi dan keterbatasan anak-anak tunagrahita dalam kehidupan sehari-harinya, mereka banyak mengalami kesulitan, apalagi dalam kategori berat dan sangat berat. Pemilihan kehidupan sehari-harinya sangat memerlukan bimbingan. Yang kedua, masalah kesulitan belajar. Masalah yang sering dirasakan dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Di antaranya kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar, mencari metode yang tepat, kemampuan berpikir yang abstrak, serta daya ingatnya yang lemah. Yang ketiga, masalah penyesuaian diri. Karena tingkat kecerdasan anak tunagrahita di bawah rata-rata, maka dalam kehidupan bersosialisasi, mereka mengalami hambatan. Yang keempat, masalah penyaluran ke tempat kerja. Secara empirik dapat kita lihat bahwa kehidupan anak tunagrahita cenderung banyak yang masih menggantungkan diri kepada orang lain, terutama pada keluarga dan juga orang tua. Masih sedikit sekali yang sudah dapat hidup mandiri, ini pun masih terbatas pada anak tunagrahita ringan. Yang kelima, masalah gangguan kepribadian dan emosi. Memahami akan kondisi karakteristik mentalnya, nampak jelas bahwa anak tunagrahita kurang memiliki kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya yang kosan atau labil, dan juga mereka kadang-kadang stabil dan juga mereka kadang-kadang kacau. Yang terakhir, masalah pemanfaatan waktu luang. Sebenarnya sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri dari keramaian, sehingga hal ini berakibat fatal bagi dirinya karena dapat saja terjadi tindakan bunuh diri. Oke everyone, sekian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.